Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Nah, kali ini saya bikin konten yang menyenangkan kalian, yaitu bagaimana cara Anda didatangin uang. Mau nggak? Kalau mau tulis sebanyak-banyaknya, nama, usia, dan tulis hashtagnya, saya mau dibanjirin uang. Itu tulis ya. Nah, nanti saya doakan supaya Anda akan didatangin dan dibanjirin uang. Caranya gimana? Selain satu ini. Nah, jadi gini ya, sahabat entrepreneur, otomatis setelah tadi Anda menulis, dengan Anda menulis berarti kan Anda menunjukkan kalau Anda itu serius. Dan kalau Anda serius, komen, saya juga serius berbagi ilmunya. Nah, yang pertama, ilmunya adalah uang akan datang pada mereka yang tidak takut membicarakannya. Seringkali orang kalau bicara uang itu kan tabu, sensitif. Jangan uang terus. Masa hidup itu kok uang terus? Pak, uang nggak dibawa mati, Pak. Kenapa channel ini cuma mengajarkan keduniawan, bukan akhirat, Pak? Saya sudah bilang, kalau channel akhirat di channel sebelah, jangan di channel saya. Saya tidak membicarakan akhirat, karena saya bukan pakar akhirat. Ya, jadi selama Anda masih hidup di dunia, Anda masih perlu makan, Anda masih perlu hidup, masih perlu kerja, baru nonton channel saya. Ya, karena saya bukan pakar akhirat. Jadi tinggalkan channel saya kalau Anda pikir di channel ini membahas akhirat. Yang kedua, uang akan datang kepada mereka yang mencintainya. Waduh Pak, ini beda Pak dengan ajaran agama saya. Saya tidak peduli apa agama Anda, tetapi sekali lagi di sini saya kenal bagaimana cara Anda bisa didatangin uang. Uang akan datang bagi mereka yang mencintainya. Jadi gini, kalau Anda benci uang, ya uang nggak mau sama Anda. Sama kayak pria, ketika Anda membenci seseorang, ya bagaimana dia mau berteman dengan kalian. Uang juga sama. Loh Pak, berarti harus mencintai uang dong. Nah, saya beritahu, uang itu netral. Saya sudah selalu bilang, uang itu netral. Uang itu seperti sebilah pisau. Pisau itu kan netral. Pisau itu bisa digunakan untuk membunuh orang, tapi pisau juga bisa digunakan untuk memotong wortel. Anda itu menggunakan pisau itu untuk apa? Ya, sekali lagi. Jadi uang itu juga sama. Uang itu bisa digunakan untuk membantu orang lain, untuk menafkahi orang lain, untuk menyatuni anak yatim piatu, untuk membangun tempat ibadah, tapi uang juga hari ini bisa membuat Anda memperkaya diri dengan cara yang tidak benar, berfoya-foya, menghabis-habiskan, enjoy life, dan akhirnya habis. Nah, sama. Jadi uang itu netral. Jadi kalau uang juga tidak akan masuk ke rekening orang-orang yang membenci uangnya, selalu bilang, uang nggak dibawa mati lah, dan sebagainya. Nah, itu akhirnya uang tidak akan mampir ke rekening kalian. Itu sudah pasti, ya. Ketiga, uang akan datang pada mereka yang mengerti tentang pendapatan, investasi, bunga, return of investment, kemudian tabungan, ya, aset, uang akan datang pada mereka yang paham itu. Mereka yang nggak paham ini, maka seumur hidup akan mengejar uang terus dan uang tidak akan mengejar dirinya. Ya, jadi istilah-istilah yang tadi saya sebutkan itu akan terjadi. Ya, yang keempat, uang akan datang kepada mereka yang mengerti bagaimana memutar. Jadi ini termasuk memutar bisnis, memutar investasi. Ya, selain menabung, di dalam tabungan tersebut ada aset, aset itu akan berputar, dan perputaran aset tersebut akan menghasilkan passive income, dan uang akan datang lagi. Tapi uang akan pergi kalau Anda mengabdikan diri Anda seumur hidup untuk bekerja mencari uang. Uang datang habis, uang datang habis, uang datang habis terus. Tidak pernah ada namanya kelebihan uang. Ya kan? Sehingga ketika Anda hari ini punya problem kelebihan uang, Anda akan bingung. Makanya ada dua problem dalam hidup ini. Tolong tulis di kolom komen. Anda mau punya problem yang mana? Problem pertama, kelebihan uang. Problem kedua, kekurangan uang. Tolong tulis di kolom komen. Kalau Anda mau problem, tulis di menit keberapa. Saya mau punya problem pertama, problem kelebihan uang. Tolong tulis di kolom komen. Atau Anda mau punya problem kekurangan uang terus. Dan orang yang kelebihan uang adalah tahu hukumnya dan tahu caranya dan tahu bagaimana uang itu datang pada dirinya. Anda sekali lagi, uang tidak salah, yang salah itu orangnya. Ya, tulis itu juga di kolom komen. Uang tidak pernah salah, yang salah itu orang yang memiliki uang. Ya, karena orang yang baik, saya percaya orang yang baik, orang yang dermawan, dia dengan lebih banyak uang, dia akan lebih banyak dermawan. Dia akan lebih dermawan, lebih banyak membantu orang lain, lebih banyak membuat
yayasan yatim piatu, membantu fakir miskin, ya kan, sedekahnya akan lebih banyak, seperti itu. Tapi kalau orang memang dasarnya jahat, dasarnya brengsek, dasarnya busuk, dengan kelebihan uang, maka dia akan menghambur-hamburkan uangnya dengan cara yang tidak benar, dan akhirnya hancur. Sekali lagi, uang itu netral. Nah, saya di sini itu bagaimana uang bisa datang pada Anda. Nah, ini adalah konsepnya. Ketika Anda paham konsepnya ini, Anda akan tahu bahwa ketika lebih banyak uang, itu sebenarnya jauh lebih baik pada Anda. Bukannya lebih jelek. Ya. Dan yang kelima, uang akan datang pada mereka yang mengerti bagaimana melipat gandakannya. Ya, seperti compound interest, saya juga sudah bahas di sebelumnya, yaitu bagaimana bunga majemuk, bunga berbunga, kemudian yield, ya yield itu adalah hasil uang sewa, kemudian capital gain, bagaimana Anda mendapatkan keuntungan dari modal Anda beli ruko harga 500 juta, kemudian ruko itu 5 tahun, kemudian harganya menjadi 1 miliar, nah Anda dapat keuntungan 500 juta, selama 5 tahun ruko itu Anda bisa sewakan, Anda dapat yield lagi hasil sewa, nah uang itu akan terus bertambah. Anda punya kos-kosan itu Anda bikin 20 kamar, nah kemudian harga tanah dari kos-kosan naik, kemudian hasil dari bangunannya, kamar itu bisa disewakan, seperti itu. Jadi ini, singkat cerita, uang selalu datang pada orang yang mengerti hal-hal ini. Uang tidak akan datang kepada orang yang tidak bisa menjalankan ini semua. Oke, jelas? Jadi sekali lagi kalau Anda benci uang, ya selamanya uang nggak akan mampir pada diri Anda. Ya, orang yang benci uang itu justru adalah orang yang sangat membutuhkan uang. Kenapa? Karena dia meminta uang terus, kekurangan uang terus. Karena dia benci uang katanya. Tapi kalau orang cinta, uang, dan dengan uang itu akan dia bisa membantu orang jauh lebih banyak. Sekali lagi, bukan salah uang, tapi salah orangnya. Oke, bagaimana dengan konten saya kali ini? Silakan share, silakan berdebat di bawah, silakan berantem di bawah. Bagi yang nggak setuju, ya kan, semua open dan terbuka. Kata-kata saya adalah netral. Kalau Anda menafsirkannya berbeda, bukan masalah saya, tapi cara Anda menafsirkannya yang salah. Sukses untuk Anda, and always salam hebat. Luar biasa.